Halo guys, balik lagi bersama kita di podcast Five Project. Ketemu lagi. Bumper manual. Lagi sama gue ya, wah kenapa ketemu lagi sama gue? Apa ya? Gak ada apa maksudnya. Tentu aja di podcast Five Project yang selalu menemani kalian di setiap hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu. Semoga terus berjalan gitu kan. Benar. Semoga terus berjalan dan ada libur-libur lagi seperti itu. Kita harus semangat. Harus semangat. Ya kalaupun ada liburnya paling sekali. Iya. Iya gitu kan. Benar. Dan lupa juga buat beberapa pendengar itu di Spotify. Bener. Semoga sehat selalu. Ya, dan jangan lupa juga di follow dan diikuti apanya tuh sosial media kita. Nah, ya kan. Kemarin kita tuh cuma ada Instagram dan TikTok. Sekarang udah nambah 2 nih. Yoi. Ada Facebook fanpage. Ya kan? Fanpage. Itulah sama WhatsApp channel. Walaupun Facebook dan WhatsApp channel masih kosong. Tapi ikutin aja. Dan ada di deskripsi ya. Keren. Tinggal buka aja. Yoi. Ya memang kita sebenarnya ngebuka peluang di tempat lain aja kan. Iya, benar. Dan memang nyari format. Sebenarnya kan kita nyari format tuan ya. Penonton mana nih? Maksudnya tempat mana yang penontonnya ada gitu. Dan kalau udah ketemu kan pasti kita lebih maksudnya udah tahu caranya gimana, kita lebih tahu kayak gitu. Dan sebenarnya ada konten lain gitu. Nah, iya nih. Itu udah lama loh, gak ada konten baru. Padahal banyak banget ide-ide. Podcast doang. Soalnya tapi kita sih ada yang baru. Cuma masih dalam sebuah imajinasi dan angan-angan belum terwujud secara belum dieksekusi aja. Belum dieksekusi aja, benar. Nah, jadi hari ini kita mau ngebahas salah satu topik yang di belakang layar nih udah kita omongin ya, yaitu fenomena tongkrongan atau perkumpulan atau apa lagi? Gaya pergaulan. Nah, kayak gitu yang terjadi. Circle, ya. Yang terjadi di Gen Z, yang terjadi di remaja-remaja lah, jangan Gen Z deh, kita ngomonginnya remaja-remaja yang banyak banget tuh, mulai dari yang baiknya ada, yang baik dari ada, yang buruknya ada, yang dari yang tuanya ada, sampai ya mudanya apalagi, masa ya tua aja kita muda, nggak mungkin dong. Gila lu, yang muda sih lebih kenceng dari yang tua. Itu sih. Nah ini kenapa kita mau bahas ini, soalnya ya sebenarnya tiba-tiba kepikiran memang pergaulan kayak gini nih. Iya. Markwan. Karena kan kita kan tidak dalam dua-duanya ya. Tidak dalam yang baik juga. Tapi kalau lu kan mulai ikut nih. Jangan gitu dong. Enggak ya. Oke, jadi kita kesannya berat banget gue. Jadi kan kita tidak ikut yang baik, ya kan? Entah dan ikut yang buruk juga. Jadi kita tuh netral aja karena belum nggak tahu nih gimana yang harus itu gimana ya. Ya. Yang hedon gitu. WhatsApp-nya gitu kan? Nggak tahu enak kali. Iya. Artinya malam ini gitu. Sedap. Bungkus. Bungkus nasi, kertas nasi. Iya, udah nyiapin aja. Udah nyiapin. Ya sebenarnya itu yang mau kita ulas ya, balik lagi ya, memang ini opini kita berdua, tidak ada maksud apapun. Ini opini sih. Sebenarnya bukan opini juga sih, karena kita penasaran aja sih, karena kita kan sebenarnya pengen nyobain, ngerasain, cuma pas mau melangkah langsung ingat neraka gitu. Berarti maksud lu orang yang
party masuk neraka gitu. Apa gimana nih? Enggak, bukan itu maksud gua. Party boleh. Iya. Gimana sih? Iya, bingung. Ya punya gak tahu. Party boleh. Dan sudut pandang gue, ini kan opini gue. Bener. Yang biasanya kan kalau party kayak gitu kan ditemani dengan miras gitu. Ya. Minuman-minuman yang tidak sehat. Betul. Sedangkan ya di dalam agama gue itu kan dilarang dan bisa masuk neraka. Jadi kenapa? Jadi karena hal itu seperti itu, langsung merujuknya neraka. Iya, gitu. Bukan orang yang party masuk neraka, bukan. Bukan, karena kan yang semuanya party kan nggak semuanya agamanya sama dengan agama gua gitu. Mungkin di agama mereka boleh, ya kan? Oh gitu. Oh maksud lu agama lain aman-aman aja kalau party? Ya kan gua nggak tahu, kan? Lo sampai jujur kan kau bangsat. Omongan tuh soalnya seakan-akan gini nih, lu yang jalan ke jurang, cuman gue yang dorong gitu tuh. Enggak, maksud gue kan nggak tahu maksudnya, gue kan nggak belajar agama lain kayak gimana yang baik dan benar ya. Kepercayaan gue gitu. Benar. Kebanyakan ini kan dari sudut pandang yang gue lihat kan, pasti selalu ada minuman dan apapun itu yang berbau-bau hal negatif yang dimana di agama gue dilarang gitu lah. Dijauhin tuh harusnya. Harusnya dijauhin gitu. Bener. Nah ini kita mau diskusiin ya sebenarnya tadi ya ini opini kita berdua lah, nggak ada maksud apapun atau menyinggung siapapun. Iya benar. Jadi kita mau ngobrolin karena kita emang ada penasaran aja. Iya dan penasaran juga. Bener. Gitu. Karena kita mulai dari yang mana tuh nih, yang baik-baik apa yang buruk-buruk lu? Yang baik-baik apa ya? Oh enggak, kita awali dengan keburukan dan kita tutup dengan kebaikan. Nanti rapihinnya bagus gitu ya. Rapihinnya bagus. Iya, mungkin kalau kita mulai dari yang buruk-buruk, kita mulai dari kayak lingkungan yang kalau remaja sekarang kalau gue lihat ya kan tadi kita udah ngomong ya, kita banyak anak remaja yang tiap malam tuh kadang ngumpul mulu, nongkrong, party segala macam, ada sebutannya kayak gitu kan. Iya, yang mana memang kita nggak tahu, mungkin semuanya nggak kayak gitu, tapi iya. Yang terjadi adalah ada gitu loh sekelompok remaja. Tapi kita juga nongkrong kodap dulu. Tapi kan nongkrongnya kan kalau yang gue tahu nih ada zaman sekarang nih, remaja zaman sekarang ke klub gitu kan. Ya kan. Kalau enggak mungkin ada tempat party tapi yang enggak haram. Apa tuh? Bajawa, ya kan? Tempat kopi gue berinya tuh warkop tapi ada musiknya kencang, ya kan? Non alkohol. Nah itu itu masih nggak apa-apa tuh. Iya kan, kopi kan. Jadi paling kita di sana mabok enggak tapi GERD lah. Oh gitu. Sama-sama masuk rumah sakit tapi iya. Cuma kan enggak ada mirasnya amat tuh kalau dia gua mah tuh ya paling cuma sakit GERD lah ya gitu lah. Asam lambung naik ya lambung naik ya betul. Nah iya benar. Iya party karena gua kan nggak ngerasain gitu ya kan. Nah ini kita juga ya gue juga nggak ngerasain kan, maksudnya lu inget nggak sih kita party di rumah bocil Sprite aja. Iya kan mabuk juga Coca-Cola mabok, kita Sprite mabok. Sampai yang benar-benar itu aja emang sakit itu juga. Langsung udahnya anjing masuk angin nih. Ya benar-benar kita ternyata dari hal yang sederhana aja kita nggak bisa mabok gitu. Bener. Sprite aja aneh gitu. Iya. Gimana yang alkohol gitu? Kita nggak tahu ya, maksudnya terjadi di remaja-remaja yang partinya ke beach gitu, beach club biasanya kan gitu kan, ke biliar. Ya biliar itu dia. Gue belum pernah tuh lagi nyobain biliar. Kalau gue pernah, tapi bukan di partian ya, awas deh. gue nyoba biliar beneran di tempat biliar. Iya maksudnya kayak bukan pasif lagi. Open table gitu. Tuh ada zaman sekarang. Gitu. Table dulu guys. Sebenarnya kita nggak ngerti sih Wan. Memang cuman kalau gini kita ngebahasnya adalah
apa sih yang didapat dengan nongkrong kayak gitu? Mungkin itulah. Iya, karena nggak tahu ya. Karena gue nggak tahu kan. Karena gue kan susah juga. Gue pernah dan maksudnya gini. Gue tuh jujur, bukan masalah susah kayak gitu ya. Gue jujur, gue belum pernah nyobain secuil pun, setetes pun miras itu kayak party dan lain-lain. Jadi tapi lingkungan gue yang kayak gitu, tapi gue nggak pernah coba. Walaupun nongkrong gitu, ya maksud gue nongkrong ya masing-masing. Maksud gue nongkrong masing-masing aja gitu ya. Kalau lagi itu ya gue gitu. Benar. Ya, setuju. Gue juga ada sih, maksudnya yang tongkrongan make alkohol misal, ya ada juga. Tapi memang balik lagi, gue sih enggak lah gitu. Enggak minat aja gitu. Iya, ngapain gitu? Kayak udahlah, gue mendingan air putih gitu. Udah. Sama-sama minum kan gitu. Karena minum air putih segalon juga mabuk. Gue aja pas itu main gaple 1 galon putih mabuk, muntah. Nah, mabuk kan bikin muntah kan? Nah, gue juga muntah 1 galon. Nih, gue keluar lagi. ada yang ikut keluar. Bener-bener. Tapi kalau menurut lo nih, Man, kenapa anak-anak sekarang banyak yang partinya gitu, kayak ke biliar lah, terus ya maksudnya ini yang kita analisa kita adalah yang negatif gitu. Apa yang mereka cari gitu dari sana gitu. Kurang gimana ya, sudut pandang gue berbilang kayak nggak tahu siapa yang mereka cari, entah itu gaya kah, entah itu sikap kayak atau apapun. Karena gue kan nggak merasakan apa yang mereka yang kan menurut mereka gila, seneng-seneng gitu. Terus kemarin di table gila minum Amer nih 2 bungkus nih, sampai 1 botol nih, bungkus cewek 1. Terus gue pikir gila. Iya, karena ada aja gitu, kayak misalnya kayak ada orang kita kenal sama orang, ayolah nongkrong lah, yang nggak tahu gue ada Amer ini gitu, nggak semuanya. Iya. Karena kan iya bukan gue mah iya aja, padahal kan nggak minum gitu. Iya aja, iya duluan aja. Iya. Kita menghargai juga. Cuma gue nggak ngerti maksudnya. Entah ya, mungkin orang punya penilaian sendiri kali dengan itu. Bener. Karena gue pernah debatin ini, Wan. Kebetulan gue pernah debatin sama temen gue yang mana sebenarnya dia bukan ngajak gue buat minum ya, cuman dia punya pernyataan yang menurut gue kok bisa gitu ya. Jadi pernyataan dia adalah, dia kan pernah nanya ke gue, "Dap, lu pernah mabuk gak sih? Pernah minum gak sih?" Gue bilang kan enggak. Padahal lu gak tahu esensinya, setelah lu minum lu bisa ngomong sejujur itu. Katanya kan gitu kan, lu pernah dengar kan? Setiap abis lu minum lu bisa lepas ceritanya, mungkin lu bisa intinya lu enak buat semua lu keluar. Iya, unek-unek keluar semua, katanya gitu. Lu kalau mabuk tuh enak, katanya gitu. Kalau menurut gue, justru gue waktu itu ngebantahnya gini, justru bukan yang lu jadi susah buat bicara ya, maksudnya kan itu kan dalam keadaan under fasten gitu, maksudnya ada pengaruh lain, tidak sadar ya. Secara logika gue aja, lu aja nggak sadar gitu. Harusnya lu nggak sadar apa yang lu omongin dengan perkataan lu yang keluar. Kok bisa lu membuat pernyataan enak ngomongnya, curhatnya enak, katanya gitu kan, ngalir segala macam. Kan lagi mau cobain dadap, sampai gitu ujung-ujungnya cobain dadap ya, ntar lu pasti curhat banyak sama gue. Aku bisanya gue kalau gue mau curhat, gue tinggal curhat gitu kan, nggak ada urusannya gue harus mabuk dulu atau gimana gitu. Iya, maksudnya aneh aja. Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang susah untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, cara dia mengungkapkan perasaannya mungkin dengan salah satunya dengan dengki. Ya ke psikiater, bukan mabuk, tolol gitu. Maksudnya ada tempat yang lebih benar. ada tempat yang lebih benar dan lu benar gitu, nggak salah dalam mengambil langkah. Ini kan salah, mabuk tuh menurut gua. Kalau gua itu analogi kembali lagi, lu tuh nggak sadar, harusnya apa yang lu layangkan aja lu nggak tahu gitu loh. Kok bisa lu berstatement setelah lu mabuk lu ceritanya lebih enak? Kata gue, apa hubungannya gitu? Apa hubungannya? Menurut gue kita bisa cerita lebih enak
karena kita benar-benar ngerasain hal itu gitu loh. Menurut gue itu sih, bukan karena lu mabok lu apa gitu. Iya sih. Gak ngerti. Maksud gue adalah gini Wan, jadi memang ada alibi mereka gitu, yang teman-teman kita yang mabok bahwasanya mabuk tuh bikin kayak gitu enak, naik segala macam. Maksud gue itu loh. Nah itu kan esensi, artinya kan itu esensi yang dia dapat setelah minum ya. Kita kan nggak tahu nih. Ya, kita kan bukan peminum, dan ini kan opini kita doang nih, bukan maksudnya ya sekalian yang minum dan lain-lain atau apapun. Ini kan karena kan kita nggak pernah sama sekali, dan pergaulan gue ya, maksud gue pergaulan gue lurus-lurus aja, walaupun teman gue ada yang maaf nih misalnya melenceng benar-benar ke arah yang negatif banget, itu minum apapun itu, ya jalur lu ya udah, itu jalur lu, ya jalur gue yang ini gitu. Maksud gue ya aja, kita boleh beriringan, tapi untuk gue ngikutin masuk ke jalur lu ngapain, kan gue udah punya jalur sendiri. Maksud gue gitu aja. Ya benar setuju. Itu dia, kita ya respect lah, maksudnya kita tetap respect lah. Ya kita temen ya, gitu. Lu temen gue tetap. Kalau temen gue cuman kalau terlalu jauh, kalau masalah yang kayak gitu ya masing-masing aja gitu. Benar. Terlalu jauh ya gue nggak mungkin ikut dulu lah gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kayak pergaulan kayak having pacaran atau kemana-mana gitu, selingkuh, apa ya? Gue pengen ngomongin apa sih anjing? Apa sih kalau yang gonta ganti pasang terus kayak gonta ganti pasangan? Oh, having sex atau apa gitu? Apa bad boy kayak gitu? Having sex. Oh, having sex. Nah, yang pacaran harus cobain dulu sih kalau sebelum nikah, kan ada tuh yang statement kayak gitu. Iya benar-benar. Iya kalau gue ada sih. Ya lu tau lah jawabannya. Iya, kalau jawaban kita kalau kita sih sudah pasti ya, tidak boleh gitu. Iya, buat apa gitu? Maksudnya ya balik lagi sih. Kan ada pergaulan yang kayak gitu, maksud gue. Iya ada. Ada yang memang bungkus sana bungkus sini gitu. Maksud gue, sex education itu penting, ya kan? Lu tahu cara gimana mengamaninya, tapi kan nggak sampai nyoba juga aja. Namanya edukasi ya teori gitu. Nah itu bukan praktek. Nah kan kita kan itu kan teorinya kan menjaga kan. Ya tahu sih ya, itu juga terlalu kita nggak tahu ya, maksudnya itu bukan ranah kita sih, nggak ngerti sih. Bukan menilai dengan jelek suatu itu ya, cuman yang jelas memang itu kan melenceng. Yang di agama kita sih ya haram goblok gitu. Kalau buat umat muslim ya, kalau yang buat umat muslim ya, kalau buat umat muslim yang ya tolol gitu kan. Maksudnya mengingatkan, gue bukan orang suci gitu, tapi kan kalau yang kan gitu, karena kan nggak tahu gitu. Iya benar. Ya memang gaya-gaya yang apa ya, having sex kayak gitu, itu sebenarnya lahirnya dari balik lagi itu tadi sih, yang awal sih kayak mabuk gitu kan, lahirnya dari sana sih kalau menurut gue. Kan kebanyakan bungkus kan di situ kan, banyak balik bungkus ya karena mabuk, jadi dipakai rame-rame, ntar malah ceweknya marah gitu, malah bikin kasus gitu kan. Itu tapi itu kan aneh gitu. Tuh ya pergaulan bebas, gue gak ngerti pergaulan zaman sekarang yang narkoba juga, ya kan? Maksud gue obat-obatan kita lebih jauh lagi, nggak tahu. Iya, obat-obatan lebih jauh lagi, ya kan? Iya. Maksud gue, lu tahu itu tuh hal yang tidak. Gue kadang-kadang mikir gini deh, kalau buat hal-hal secara yang sadar gitu ya. Kalau hal-hal yang kayak negatif, yang gue nggak bisa bilang negatif juga sih. Mungkin ada yang buat orang positif itu karena dia salah satu orang. Dengan cara ini gue baru bisa kayak gini, dengan cara minum ini. Nah, itu kan punya apa? Itu kan pendapat lu, itu kan pendapat, ini opini gue sebagai orang yang bener-bener belum pernah dan jangan sampai pernah. Maksud gue kayak nyobain itu, lu kalau pikir secara sadar itu kan barang yang menyakiti diri lu, ya kan?
sampai bisa bikin lo mati gitu kan. Bener. Kenapa masih dicobain gitu? Maksud gua aneh banget gitu. Iya. Dengan obat-obatan atau apapun itu hal yang semacam. Dan itu sih. Ya kan? Lu gak punya duit, ketergantungan. Lu maksa nolong atau lu maksa minjem cuma buat beli satu barang atau satu obat. Iya. Yang gak ngefek sama sekali gitu. Aneh banget sih menurut gua. Iya. Ya emang gue juga nggak ngerti sih kalau obat-obatan lebih parah kan. Itu ada. Kalau kemarin tuh kebetulan banget sih, gue kemarin nonton podcastnya Radit, dia ngobrol sama Coki kan. Coki ngasih sudut pandang, memang dia make itu karena dia, jadi gini man, analoginya adalah ketika lo make, level bahagia lo tuh naik banget gitu loh. Ketika lo di sini aja nih, nah ketika badan lo, maksudnya otak lu, badan lu lah, pokoknya ngomongnya badan lu butuh lebih. Nah, si narkoba ini emang bisa buat naikin si bahagia lu tadi gitu kan, gitu loh. Itu mungkin secara secara gampangnya gitu kali ya. Make barang, make obat ya memang ya itu mungkin tadi ada yang buat hal lain. Ada hal lain yang dicari gitu. Zat endorfin kan zat kebahagiaan kan, kayak zat yang lagi senang. Nah itu dopamin. Iya. Inilah kita. Iya, gue juga ngerti. Kita janganlah, bahkan kalau nggak tahu jangan. Pergaulan kita tuh cuma kayak, woi, badminton sih, woi. Sehat banget. Nongkrong nih kafe nih, iya. Kopi udah ngerokok, ya kan? Sejauh-jauhnya itu gitu. Kalau itu nangkring sampai malam. Kalau nggak gini deh, main gaple. Nah, iya, coret-coretan muka. Iya. Tongkrongan kita gitu sih. Iya, nggak jauh-jauh banget lah. Ya ada sih yang minum, cuma ya maksudnya balik masing-masing kan, iya, itu mah. Benar. Itu kan orang kita paling kalau gua sama Irwan yang paling parah di kita paling roasting itu aja. Iya, udah paling roasting. Kalau roasting malah kita oke lah gitu. Ini nggak tahu sih ya. Ini sebenarnya ini suatu pembahasan yang bukan ranah kita. Bener. Karena cuman kita agak penasaran aja sih. Apa sih yang dicari gitu? Esensinya iya benar. Harusnya kita nanya sama orang minum. Teman kita nggak ada yang peminum ya? Ada. Cuman nggak mungkin kita bawa. Maksudnya kalau kita bawa semua orang tahu dia. Jangan dong, Wan. Iya ya. Mana nonton, kamu minum ya. Lupa gue gak kepikiran ke sana ya. Bukan teman kita nggak ada, bukan. Iya. Ketahuan. Iya lupa. Jangan. Kecuali memang ada yang tidak apa-apa gitu ya. Ya tapi kan ada lah party yang kayak tadi itu yang Bajawa. Nah itu kayak gitu, gue kayaknya oke deh. Masih oke ya. Kan aku di sini duduk manis menantimu. Kopi gue mana? Terus ini mana? Ada juga gue satu lupa. The Nurul's, tau gak lo? Oh iya itu. Nah itu kan ada fenomena yang kayak gitu. Jadi The Nurul's adalah katanya perempuan-perempuan yang pakai kerudung tapi party gitu. Nah, tapi kan partinya kan yang kayak tadi itu kan, yang minum kopi. Ya masih. Ya gue nggak tahu ya. Cuman intinya itu kan agak dipandang negatif. Karena memang membawa unsur agama sih. Kalau menurut gue sih salah sih emang. Kalau lu party ya udah party aja, nggak usah ngurusin agama. Toh lu juga party kok gitu. Iya maksudnya iya sih. Ya soalnya aneh sih kalau yang nyangkut pautin sama agama tuh aneh sih. Iya. Kalau bawa unsur agama ya emang udah pasti jelas maksudnya salah gitu. Ya cara berpakaian orang tuh ya tidak menentukan agamanya memang. Bener. Mau dia pakai pakaian gamis tapi party, ya itu kan bukan agamanya, cuma emang nggak enak aja dilihatnya gitu. Bener. Cuma kan bukan agamanya gitu, orangnya, lebih ke arah orangnya. Nah iya, poin gue bukan. Iya. Gue juga nganggapnya jangan lo ngomongin agamanya gitu. Iya, sama-sama kayak yang minum ya bukan agamanya, itu segmen orangnya. Itu mah gimana, balik lagi ke diri sendiri kan emang. Tapi kan rame The Nurul's itu kan. Tapi kayaknya mau deh gua. Kayak ke Bajawa gitu. Aku di sini. Ya lu
Belum pernah. Kita 25 tahun belum pernah nyoba lagu. Kopi mana kopi gitu kan. Ya kan? Bobo kopi aja kan. Latte. Pulang-pulang. Belum pernah ya? 25 tahun belum pernah nih. Iya, pulang-pulang GERD gitu kan. Gitu ya. Iya, pulang-pulang. Mak kerikin mak. Iya. Habis dari mana? Party dong mak. Party apa nih? Party minum kopi. Tapi ada live musik. Ini sebenarnya kan bukan party kan. Itu intinya cuma kayak sama aja sih ya. Maksudnya live musik tapi kita joget. Iya. Tapi kan kalau party yang biasanya orang-orang kan mikirnya kayak DJ terus berbikini-bikini. Mabok dan lain-lain. Emang nih bisa kenapa ya sebuah kata bisa jadi hal yang negatif ya? Aneh banget ya. Benar. Sebenarnya ini sih lebih ke cara nyangkut pautinnya aja, Wan. Iya sih. Ketika maksud gue kayak orang kan ada istilah orang di pantai lo ngeliat yang bikini, mesum lu lah. Ya emang ke pantai pakai apa gimana lagi gitu kan. Itu sih sebenarnya lebih ke cara lu ngelihat suatu peristiwanya aja sih. Iya sih, benar. Bukan itunya yang dipermasalahkan, emang otak lu aja udah gitu kan. Benar. Nah itu salah satu fenomena yang ya party nggak jelas lah. Kan tapi ada Wan, yang baik-baik ada. Baik-baik ada. Yang baik-baik ada. Yang majelis. Bener. Iya. Yang ukti ngupload. Upload. Surat-surat gitu. Surat. Iya. Yang bio-nya tuh biasanya surat Yusuf ya. Yusuf. Kalau nggak Al-Kahfi. Al-Baqarah. Nah itu gimana Wan? Ini kan juga kadang karena ini kadang juga disalahartikan Wan. Kadang ada yang ngomong kayak gini deh. Lu kerudungan doang tapi sifat lu begini. Nah itu iya terus kadang lu sok suci lu. Iya lu sok suci lu gitu. Ya sebenarnya sama aja kayak yang negatif tadi sebelumnya kan. Nggak beda jauh sama yang negatif tadi kan. Itu kan sebenarnya personal orang masing-masing sebenarnya. Benar. Ya. Tapi menurut lu gimana gitu? Maksudnya dengan anak-anak remaja yang banyak kan ikut-ikut kajian lah, majelis lah segala macam, yang tapi masih dipandang sebelah mata lah, maksudnya lu cuma ikutan doang lah, entah lu apa nggak bakal konsisten lah, maksudnya apa sih bahasa istiqomah lah segala macam. Nah itu menurut lu gimana gitu? Apakah memang cara berpenampilan nih, baik lagi ya, cara berpenampilan itu mengidentifikasi seseorangnya gitu kan? Enggak juga kan? Enggak sih sebenarnya mah kalau buat identifikasi maksud gua ya gini ya, gimana ya ngejelasin ya bagus maksud gue bagus ya kalau bagus ya. Cuma emang sebagai gue nih orang awam nih ya ngeliat orang yang kayak gitu, kayak kita mau ngedeketinnya aja takut gitu maksudnya. Bener, setuju. Bukan takut sih kalau gue lebih ke tahu diri. Iya tahu diri iya, tapi kadang-kadang ada kayak misalnya Samlik atau siapa lu misalnya kayak ini lu kan nggak ini, tapi ada juga emang orang beberapa yang kayak udah ikut majelis dan lain-lain tapi emang menjudge yang sebenarnya kita nggak apa-apain, cuma kayak lu kan nggak baik, lu kan nggak ini. Ada beberapa juga yang kayak itu sebenarnya nggak bagus juga. Karena nilai yang bisa nilai manusia kan bukan manusia itu sendiri gitu kan. Yang nilai manusia kan Tuhan sendiri maksudnya. Setuju. Iya sih, cuman kalau gue juga punya pandangan gue sih sebenarnya bagus gitu ya dengan lu, karena ini menurut gue dua hal yang berbeda kan, dengan busana yang kita anggaplah muslimah ya, dengan busana yang muslimah tapi dengan keimanan yang belum menunjukkan busananya gitu, itu menurut gue nggak ada satu kesatuannya, karena emang berbusananya itu wajibnya gitu loh, ngerti gak sih lo? Iya. Itu dasarnya gitu, itu dasarnya. Karena kenapa gue bisa bilang bedain? Karena ketika imannya sudah baik, ya pasti udah begitu bajunya, ngerti gak sih lo? Iya. Jadi lo gak bakal ngomongin bajunya nih, kalau imannya udah bagus gitu, imannya udah tinggi atau segala macam. Karena
emang nggak bisa disangkut pautin ketika lu yang udah muslimah baru mulai hijrah lah, bahasanya kan baru mulai hijrah, tapi lu dikata-katain gitu atau apa gimana, tidak diterima lah maksudnya di kalangan lu, ya lu udah tetap lanjutin aja menurut gua, karena ya emang lu cuman ngejalanin dasarnya gitu, bukan dengan lu begitu terus tiba-tiba lu harus jadi ustad, kan enggak, ngerti gak sih? Lu cadaran dikit tiba-tiba lu harus jadi ustad aja, ya kan nggak bisa, maksud gue gitu loh. Jadi emang dua poin yang beda menurut gue. Bahkan kalau kita ngomongin keimanannya ya sudah jelas, busananya pasti begitu, ngerti gak sih maksudnya? Kan gitu. Tapi mungkin jadi, kita lebih ke arah mengapresiasi, apalagi dari orang yang kayak emang yang sebelumnya terbuka tapi udah menutup, ya setidaknya mengapresiasi lah, kayak hebat, itu sebuah langkah berani ibaratkan kan. Bener. Aku tidak mau pakai tank top lah gitu kan, aku udah gak mau pakai baju yang blupres lagi, mengumbar dada, mengumbar aurat kemana-mana. Tutup gitu. Iya itu dia. Kalau gue sih sangat ya, apalagi untuk perempuan ya, gue itu tapi emang sekali. Tapi cowok juga sebenarnya ada sih. Banyak Kak. Banyak. Termasuk gue kan termasuk yang dapat omongan sih. Karena kan ya lu tau lah, gue celana gue agak naik kayak gitu kan. Oh iya. Terus gue berjenggot nih. Orang teman-teman gue yang nyebutnya so alim lah, apalah, nggak ngerti lah gue maksudnya apa. Cuman menurut gue ini tuh bukan menunjukkan iman gue, ngerti sih? Gue begini tuh. Iya, gue begini karena disuruh gitu loh. Karena disuruh ya gue kerjain. Entah iman gue gimana, bukan ini sangkut pautnya gitu. Iya, itu ternyata karena ya ini juga udah jadi kayak ini fashion gue juga gitu. Nah, bahkan sekarang gue enggak udah bisa dibilang ya ini gaya gue gitu. Iya, sama kayak kumis atau apapun gue gini kan. Nah, gue kalau dipotong kumisnya aneh gitu, udah. Iya. Jadi aneh udah. Pakai gitu, mis dan lain-lain. Sebenarnya balik lagi sih ya. Sebenarnya sudut pandang orang yang melihat itu baik dan negatif kan sebelumnya. Itu nih sudut pandang yang kayak tadi nih, kayak urusan tadi. Itu sudut pandang murni kita kan. Kayak gini. Tapi kan nggak tahu yang mereka rasakan. Mungkin sebenarnya mereka pengen berhenti dan lain-lain. Gitu iya benar. Kayak mau minum atau tidak ada banyak omongan itu udah dijudge dengan hal yang kayak gitu. Benar. Ya udah gitu. Ini kan yang lu mau segitu maksudnya. Iya benar. Banyak yang terjadi kayak gitu. Jadi justru emang yang bahaya ya omongan ini. Iya, omongan kita ini emang urusan ya. Omongan kita ini emang maksudnya yang keluar dari orang-orang kayak kita pikirin, kayak kita yang benar-benar polos, bukan polos, awam dengan ranah itu. Bener, ya itu memang balik lagi yang harus dijaga, berarti memang mulutnya dulu nih. Ya dulu. Bukan busananya, perilakunya dulu. Maksudnya bukan yang tiba-tiba orang tatuan dikit, wah preman segala macam. Itu lebih kayaknya harus respect sih antar teman. Kita harus belajar respect sih. Setuju. Karena lu entah mau tua atau muda, lu respect ke orang pasti lu bakal di respect balik. Pasti. Setuju. Itu dia. Contoh lagi nggak? Dulu gua kan nggak ngerokok lah. Dulu gua nggak ngerokok. Ya biasa-biasa aja teman, kalau patungan. Ujung-ujungnya setelah karena respect dan saling respect, ujungnya itu si Cik Dwi kan nggak kok beli makanan beli minyak buat jual ujung-ujungnya kan gitu. Benar. Karena mereka karena kita saling respect, jadi ya benar. Patungan, patungan gue patungan walaupun gue nggak merokok gitu kan. Iya. Dan akhirnya mereka Cik Dwi nggak merokok tuh, beli minuman atau beli makanan buat dia. Benar. Gitu. Itu dia, memang sebenarnya yang harus dibalik lagi ya, entah pergaulan lu gimana di luar sana, ya mungkin saat ini apapun yang lu lakuin itu yang mungkin lu pikirin itu yang terbaik sekarang ya, maksudnya benar, yang itu lu yang jalanin memang
menurut lu baik, ya gue juga yang nggak mempermasalahkan lah. Tapi memang setuju sih, paling penting respect itu harus hadir sih. Itu harus ada di hubungan antar manusia nih semuanya, mau entah itu tua muda, entah itu apa ya, ras juga kan kayak gitu kan, banyak juga tuh ngata-ngatain yang hitam lah, putih lah, itu kan banyak banget lah. Itu yang paling penting memang respect sih. Iya, respect dibalik pergaulan lu gimana, justru yang harus ditunjukkan respectnya dulu. Maksudnya mau lu melihat orang itu kayak gimana sebenarnya kuncinya respect sih. Lu ngehargain dia, lu menghormatin dia, atau lu apapun dia, pasti nggak mungkin dong lu udah dia sebagai juga hormati, nggak mungkin dong dia kayak ngebalas dengan suatu hal yang buruk, pasti nggak. Bener. Emang ya sebenarnya respect kunci. Respect adalah kunci. Iya. Setuju. Ya, apapun yang terjadi ya, maksudnya pergaulan tadi yang kita bahas, mungkin ya memang plus minus sih Wan ya. Maksudnya ada ya plus ada di satu sisi, minusnya juga pasti ada gitu kan. Banyak hal yang dipertimbangkan, memang ya baik lagi lah ke orang-orang masing-masing gitu. Gimana cara dia melihat fenomenanya gitu kan. Itu sih yang paling penting ya, respect. Setuju banget. Respect ada. Ya paling itu doang. Sekali lagi ingat buat kalian para pendengar, respect boy. Respect. Kalau kalian ingin dihormati, hormati orang itu lebih dah. Gokil. Kalau itulah kunci kedamaian. Itu kunci kedamaian. Misal lu udah menghormati orang, tapi orang itu nggak menghormati, mungkin bukan orang itu yang harus menerima hormat lu. Keren. Mungkin orang lain gitu. Bener. Lu udah ngormatin dia, udah itu, tapi dia masih nggak ngormatin, lu masih ngingat. Jangan lu berhenti untuk hormat sama orang lain. Iya, maksudnya lu terus hormatin aja dia. Mungkin yang bukan dia yang salah satu penerima respect lu. Iya, betul. Mungkin nanti orang lain yang terima respect. Itu. Benar. Nah, itu yang memang harus lebih dikeluarin kali ya. Maksudnya iya sih. Kan yang memang hilang di zaman sekarang itulah ya. Saling menghargai, saling tua yang muda gitu. Apalagi di Jawa, gue kemarin ngeliat juga di Instagram, masih ada ternyata loh anak-anak muda yang menghormatin mbah. Kalau lewat, lo pernah lihat ya sih, mbah lagi duduk, lo masih gue masih kayak gitu. Ajar itu udah respect tingkat dewa itu. Masih ada yang ngelakuin ternyata anak muda di Jawa sana. Itu gue etika. Bukan etika. Benar, etika tuh udah paling penting lah. Ya gue juga selalu ke adek gue juga ya, apapun bilang makasih sekarang. Karena makasih itu penting. Berarti kan kayak misalnya dia buatin mie buat gue, makasih baru gue buatin, kan gue respect ke dia gitu loh. Bener. Gue ngehargain dia, gue udah ngebuang waktu dia buat ini, dan dia oke. Bener. Paling itu aja sih. Jadi ini kita sebenarnya ngebahasnya respect sebenarnya. Ini sebenarnya ternyata ujung dari masalah yang kita penasaran kita, ternyata kuncinya di respect ya. Kuncinya ya. Iya. Ketemunya di ending. Ternyata kuncinya respect, saling menghargai. Itu urusan lu, ini urusan gua. Gua mau kemana? Kan? Gua nggak gua adalah respect. Iya, keren. Itulah menuju Indonesia damai. Yoi, respect selalu. Yoi. Ya udahlah, mungkin segini aja. Yoi. Dari kita. Salam pamit dari gua dan Bye bye. Dah.